Halo semuanya, jumpa lagi di channel Onobe. Di video ini kita akan melanjutkan pertarungan Saitama dan Chill Emperor melawan salah satu staf asosiasi monster Phoenix Man. Di video sebelumnya Saitama tiba-tiba muncul mengganggu pertarungan dari Chill Emperor dan juga Phoenix Man. Saitama tiba-tiba saja bisa masuk ke dalam ruang mental yang telah dibuat oleh Phoenix Man untuk mempengaruhi perasaan dari Chill Emperor. Melihat Saitama yang datang, akhirnya Phoenix Man menyudahi ruang mental itu dan Chill Emperor kembali bersemangat bertarung menjadi pahlawan. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tanpa berlama-lama, inilah alur ceritanya. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan sosok Phoenix Man yang kemudian mengeluarkan cahaya yang sangat terang sekali. Phoenix Man menamakan itu sebagai cahaya kebangkitan, dan ternyata dengan cahaya itu Phoenix Man mampu menghidupkan kembali jasad para monster yang ada di lokasi itu. Ternyata selain bisa menghidupkan dirinya sendiri, Phoenix Man juga bisa menghidupkan monster lain yang sudah mati. Saat ini ada cukup banyak monster yang bangkit dan langsung menyerang Chill Emperor yang sedang menggunakan robot Brave Giant-nya. Chill Emperor dan juga Waganma yang ada di lokasi itu kaget dengan bangkitnya para monster yang sudah mati tersebut. Kemudian, para monster itu pun menyerang dan mengeroyok Brave Giant sehingga robot dari Chill Emperor ini kesulitan untuk bergerak. Phoenix Man mengatakan kepada Chill Emperor bahwa para monster itu sangat menyukai bagian otak dari lawannya, dan dia juga mengatakan kepada Chill Emperor bahwa mereka akan mencongkel bagian kepala dari Brave Giant dan memakan otak dari pahlawan ini. Phoenix Man sangat percaya diri bahwa Chill Emperor dalam robot Brave Giant itu akan kalah. Entah karena robot itu kehabisan tenaganya atau dimakan oleh para monster yang baru saja dibangkitkannya. Yang jelas Phoenix Man sangat percaya diri bisa menang dalam pertarungan ini. Phoenix Man selanjutnya melemparkan sel monster ke dalam sela-sela robot Brave Giant, dan sel monster itu pun meleleh masuk ke dalam ruang kendali sehingga hampir mengenai pahlawan kelas S ini. Phoenix Man mengatakan bahwa satu-satunya jalan keluar bagi Chill Emperor adalah memakan sel monster itu dan berubah menjadi monster. Sementara itu, di saat yang sama para monster zombie itu juga mendekati Waganma yang sedang bersama dengan Saitama. Namun monster itu bisa dikalahkan dengan mudah oleh Bang Botak ini. Bahkan setelah melihat Saitama mengalahkan monster itu, Waganma menganggap bukan Saitama lah yang kuat, tapi monster itulah yang lemah karena bisa dikalahkan dengan mudah olehnya. Setelah itu cerita kembali ke Chill Emperor yang sedang berusaha menghindari sel monster yang sudah masuk ke ruang kendali dari robot Brave Giant. Chill Emperor yang dari tadi dibujuk oleh Phoenix Man untuk bergabung bersama dengannya. Kemudian dia mengatakan kepada monster ini bahwa ada yang salah dari pendapat Phoenix Man. Karena menurut Chill Emperor pahlawan itu bukan hanya yang memakai kostum saja, karena apa yang ada di dalam diri mereka lah yang jauh lebih penting dari segalanya. Intinya Chill Emperor tidak akan terpengaruh dengan Phoenix Man dan dia tetap akan menjadi pahlawan seutuhnya. Mendengar hal itu, Phoenix Man kemudian berniat menghabisi pahlawan kelas S peringkat 5 ini dengan cara mengeroyok Brave Giant dengan para monster zombie yang sudah dibangkitkan itu. Tapi Chill Emperor ternyata juga mempunyai sebuah rencana untuk melawan monster ini. Chill Emperor berteriak kepada Saitama dan dia menyuruh Saitama untuk pergi membawa Waganma ke tempat yang aman. Kemudian tanpa terduga, tiba-tiba Chill Emperor meledakkan Brave Giant-nya untuk membunuh semua monster yang telah dibangkitkan oleh Phoenix Man. Sehingga semua monster itu pun mati dan Phoenix Man sempat terlempar. Kendati demikian, monster Phoenix Man masih terlihat baik-baik saja. Sementara robot Brave Giant dan juga monster zombie itu habis tidak tersisa. Setelah itu kita dapat melihat Chill Emperor dengan serpihan Brave Giant tiba-tiba ada di hadapan Phoenix Man. Jadi, serpihan dari Brave Giant ini entah sengaja atau tidak sengaja jatuh tepat di hadapan Phoenix Man. Kemudian Phoenix Man sudah bersiap untuk memukul Chill Emperor dengan tinjunya. Namun dengan sangat cepat, Saitama menahan pukulan itu dan dia melemparkan Phoenix Man ke belakang. Sementara itu dari kejauhan Waganma memuji kehebatan dari Chill Emperor karena dia sudah mampu menghabisi semua monster zombie itu dengan sangat mudah. Tapi sekarang, Waganma menjadi khawatir karena robot Brave Giant sudah hancur. Jadi dirinya pesimis apakah Chill Emperor bisa mengalahkan Phoenix Man atau tidak. Sementara itu kini telah terjadi pembicaraan di antara Phoenix Man dan juga Chill Emperor. Menurut Phoenix Man, Chill Emperor sudah melakukan tindakan bodoh karena dia telah menghancurkan Brave Giant-nya. Karena jika tanpa Brave Giant, menurut Phoenix Man pahlawan kelas S ini tidak akan bisa melukainya.
Tapi Chill Emperor kemudian menjawab bahwa Phoenix Man hanya bergantung pada kostumnya saja. Mendengar hal itu, tiba-tiba Phoenix Man tertawa sangat kencang. Monster ini tertawa terbahak-bahak tanpa sebab yang jelas. Dan ternyata sebabnya adalah karena Chill Emperor sudah memasukkan robot penggelitik ke dalam kostum dari Phoenix Man, sehingga membuat monster tersebut tertawa berlebihan seperti itu. Chill Emperor kemudian menyarankan kepada Phoenix Man untuk segera melepaskan kostum itu sebelum dirinya mati karena tertawa yang berlebihan itu. Tapi Phoenix Man tetap pada pendiriannya dan dia tidak akan melepas kostum burung itu. Hal itu karena sumber kekuatannya memang dari kostum tersebut dan bukan dari dirinya sendiri. Sehingga dirinya khawatir jika kostum itu dilepas, maka kekuatannya juga akan hilang. Phoenix Man terus-menerus tertawa berlebihan sampai pada akhirnya sebuah ledakan kecil terjadi. Seketika Phoenix Man berubah menjadi anak ayam dengan level ancaman di bawah serigala. Tiba-tiba kekuatannya jadi jauh berkurang dari sebelumnya. Dan sekarang Phoenix Man menjadi sosok monster yang lemah yang tidak bisa apa-apa. Di sisi lain Chill Emperor menghela nafas yang cukup panjang sambil mengatakan bahwa dirinya lelah karena telah melewati pertarungan yang panjang ini. Dan tidak lama kemudian Saitama pun menepuk pundak dari Chill Emperor dan dia memuji bahwa Chill Emperor itu sangat hebat sekali. Karena meskipun dia masih bocah, tapi dirinya masih bisa melewati pertarungan yang hebat ini. Mendengar hal itu, Chill Emperor berterima kasih pada Saitama dan sampai akhirnya ketika dia melihat ke arah Saitama, barulah dia teringat kalau Saitama itu adalah pahlawan yang juga sekutu dari Genos. Menyadari hal itu, Chill Emperor jadi kebingungan kenapa Saitama bisa berada di lokasi ini padahal Genos tidak diberitahu mengenai operasi ini. Chill Emperor dan juga asosiasi pahlawan sebelumnya memang sudah mencurigai Genos sebagai mata-mata musuh, sehingga mereka tidak memberitahu Genos mengenai operasi ini. Namun di tengah kebingungan itu, tiba-tiba muncul dua monster dengan level naga lainnya, yaitu Gelwine dan juga Hellfire Flame. Kedua monster ninja ini sebenarnya sudah mati saat melawan Flash di beberapa chapter sebelumnya. Tapi akhirnya mereka bisa bangkit kembali setelah terkena cahaya kebangkitan dari Phoenix Man beberapa saat yang lalu. Kedua monster ini menyadari bahwa di depan mereka ada pahlawan kelas S yang sudah babak belur. Jadi mereka pun ingin menjadikan Chill Emperor sebagai umpan untuk memancing Flash keluar lagi. Kemudian saat itu juga, kedua monster ninja ini langsung menyerang Chill Emperor. Namun dengan sangat cepat, Saitama langsung menghabisi mereka dengan satu kali pukulannya saja. Melihat kejadian itu, Chill Emperor dan Waganma seketika menjadi heran bagaimana mungkin monster dengan level naga itu bisa mati dalam satu kali pukulan saja. Saat itu, Waganma mengatakan mungkin saja monster tersebut sudah kelelahan sehingga energinya sudah terkuras. Sementara itu Chill Emperor juga mengatakan bahwa ada kemungkinan monster ini sudah terkena sengatan dari Brave Giant sehingga mereka bisa dikalahkan dengan mudah oleh Saitama. Bahkan setelah sampai sejauh ini Saitama membantu mereka, baik itu Chill Emperor maupun Waganma masih tidak menyadari kekuatan dari Saitama. Selanjutnya Chill Emperor menanyakan pada Saitama tentang alasan kenapa Saitama ada di lokasi ini. Saitama pun memberitahunya bahwa suara gemuruh dari pertarungan mereka telah terdengar sampai ke rumah Saitama, sehingga Saitama pun turun untuk marah. Mendengar hal itu Chill Emperor menganggap bahwa alasan Saitama tidak masuk akal. Tapi karena tampangnya yang polos, kemudian Chill Emperor menganggap Saitama sebagai orang yang baik. Sesaat kemudian Chill Emperor mengajak Waganma dan juga Saitama untuk segera keluar dari lokasi itu. Namun selanjutnya ada makhluk misterius lagi yang muncul, yang ternyata makhluk itu adalah salah satu robot dari Chill Emperor. Robot itu bernama Underdog Man dan dia robot yang merupakan robot anjing dengan kecerdasan tingkat tinggi. Selanjutnya mereka bertiga naik ke punggung robot anjing itu dan mereka melompat menuju ke permukaan. Dan ternyata mereka juga membawa monster Gelwine dan juga Hellfire Flame bersama mereka. Ternyata kedua monster itu hanya pingsan saja dan bukan mati. Lalu di tengah perjalanan tiba-tiba ada sosok monster ular yang muncul dari arah belakang mereka. Kemungkinan ini adalah bagian dari tubuh Orochi yang mencoba menyerang mereka semua. Tapi Saitama bisa mengatasi hal itu dengan sangat mudah dan monster ular itu pun langsung mati. Kemudian cerita pun berakhir dengan pertanyaan dari Chill Emperor kepada Waganma mengenai apakah ada sandera lain yang masih ada di markas asosiasi monster ini. Mendengar hal itu Waganma pun berbohong dan dia menjawab tidak, karena dirinya tidak ingin turun lagi ke bawah markas asosiasi monster. Namun pada kenyataannya masih ada Tareyo yang menjadi tawanan dari asosiasi monster ini.